Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul Tahap 1, Identifikasi hasil yang diinginkan serta penerapannya. Yang beranggotakan saya sendiri Ageng Budi Lestari, selanjutnya ada Maulida Fitri dan Rita Zahara. Baik, kami akan menjelaskan mengenai tahap 1 pada UBD. UBD atau Understanding by Design sendiri adalah sebuah pendekatan pembelajaran yang menekankan pada tujuan pembelajaran itu sendiri. Keunikan dari UBD ini adalah pada pola perencanaan yang terbalik atau backward design, yaitu metode merancang kurikulum dengan menetapkan tujuan sebelum memilih metode pembelajaran dan bentuk penilaian. Selanjutnya, backward design merupakan model dari result focus design yang terdiri dari 3 kegiatan pokok, yaitu yang pertama, menetapkan hasil yang diinginkan, yang kedua, menetapkan bukti-bukti atau indikator ketercapaian hasil tersebut, dan yang ketiga, merancang pengalaman belajarnya. Kami akan membahas mengenai tahap yang pertama, yaitu hasil yang diinginkan. Hal yang paling mendasar dari tahap yang pertama ini adalah fokus pada ide-ide yang besar. Apa yang harus siswa ketahui, mengerti, dan mampu lakukan? Apa pemahaman yang diinginkan? Apa pertanyaan utama untuk membimbing siswa ke dalam ide-ide besar? Apa pengetahuan dan keterampilan siswa yang ditargetkan dalam tujuan? Selanjutnya, adapun elemen-elemen yang terdapat dalam tahapan yang pertama ini adalah yang pertama ada tujuan utama, yaitu guru menentukan tujuan atau ide besar utama yang ingin dicapai dalam proses pembelajaran. Ide utama dipilih terutama untuk menjelaskan fenomena, memberikan survei tentang ilmu pengetahuan. Selanjutnya yang kedua yaitu ada pertanyaan utama. Setelah guru menentukan tujuan yang ingin dicapai, guru menentukan pertanyaan yang dapat mendorong siswa untuk memahami, menyelidiki, dan terjadinya transfer belajar. Pertanyaan penting ini akan membantu siswa dan menjelaskan pemahaman yang dikuasainya. Selanjutnya, yang ketiga yaitu ada pemahaman. Guru menentukan pemahaman spesifik yang ingin dicapai dan siswa juga akan memahami apa yang akan mereka pelajari. Selanjutnya, adapun penerapan pada tahap 1 ini bisa dilihat pada template yang kami tampilkan. Yaitu template desain pertanyaan untuk guru pada tahap 1, yaitu yang mengenai tahap 1 hasil yang diinginkan. Yang pertama ada kompetensi dasar. Dalam hal ini yang menjadi kompetensi dasarnya adalah menganalisis konsep dan metode penghitungan pendapatan nasional. Tujuan yang ditetapkan yaitu yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan pengertian dari konsep dan perhitungan pendapatan nasional. Yang kedua, peserta didik dapat memahami metode perhitungan pendapatan nasional. Dan yang ketiga, peserta didik dapat mengaplikasikan konsep pendapatan nasional dalam kehidupan sehari-hari. Adapun yang menjadi pemahaman, di mana peserta didik akan memahami bahwa yang pertama, pendapatan nasional adalah jumlah pendapatan masyarakat suatu negara dalam periode tertentu. Yang kedua, mengenai konsep pendapatan nasional yang terdiri dari PDB, PNB, NNP, NNI, PI, dan DI. Dan pemahaman yang ketiga mengenai metode perhitungan pendapatan nasional yang terdiri dari pendekatan produksi, pendekatan pengeluaran, dan pendekatan pendapatan. Adapun yang menjadi pertanyaan penting yaitu apa itu pendapatan nasional, selanjutnya mengapa harus mempelajari pendapatan nasional, dan yang terakhir apa manfaat pendapatan nasional dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga peserta didik akan mengetahui yaitu yang pertama mengenai pengertian pendapatan nasional, selanjutnya mengenai manfaat pendapatan nasional, lalu menganalisis komponen-komponen pendapatan nasional, dan menganalisis metode perhitungan pendapatan nasional, yaitu peserta didik akan bisa atau mampu yang pertama menyelesaikan persoalan mengenai pendapatan nasional, selanjutnya menjelaskan macam-macam konsep pendapatan nasional, dan yang ketiga menganalisis metode perhitungan pendapatan nasional. Baik, sekian dari penerapan implementasi tahap 1 hasil yang diinginkan pada materi pendapatan nasional. Sekian dari kelompok kami, lebih dan kurang kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.